Selamat sore, Pak. Perkenalkan, nama saya Lovelin Enzelia Barita dari program studi S1 Informatika dengan NIM 11 S23045. Baiklah, Pak, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan codingan yang telah saya buat. Dan pertama adalah untuk definisi pohon binar. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama itu adalah untuk data tree sama dengan empathy, nate, trite, trite, deriving show. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama itu adalah untuk data tree. Ini adalah sebuah deklarasi tipe data baru yang diberi nama tree, dan di sini T adalah parameter tipe yang memungkinkan tipe nilai yang berbeda untuk disimpan di dalam pohon. Yang kedua itu adalah empathy, itu adalah sebuah konstruktor yang mendefinisikan pohon kosong, yang artinya jika tidak ada nilai yang disimpan dalam pohon, kita akan menggunakan konstruktor empathy untuk merepresentasikan keadaan tersebut. Yang berikutnya adalah untuk note T, ini dia. Nah, untuk note T, trite, trite itu adalah konstruktor yang mendefinisikan sebuah simpul dalam pohon dan setiap simpul memiliki tiga bagiannya, yaitu untuk T, ini adalah ini adalah anak kiri dari ini adalah maaf, ini untuk T ini adalah nilai yang disimpan dalam simpul tersebut dan untuk tri T itu adalah sebuah anak kiri anak kiri dari simpul yang juga merupakan pohon binar. Dan untuk trite berikutnya itu adalah anak kanan dari simpul yang juga merupakan pohon binar. Jadi, untuk setiap simpulnya yang terdiri dari sebuah nilai T dan dua anak pohon yang masing-masing adalah pohon binar. Yang terakhir adalah untuk penjelasan deriving show. Nah, ini adalah ekstensi Haskell yang secara otomatis membuat instance dari kelas tipe show untuk tipe data tree dan ini memungkinkan kita untuk mencetak pohon binar ke layar untuk tujuan debugging atau pemahaman dengan menggunakan fungsi show dan atau dengan kata lain itu kita ini memungkinkan kita untuk memudahkan kita melihat representasi visual dari pohon binar ketika kita mencetaknya. Nah, berikutnya itu untuk kita masuk untuk penjelasan make tree. Eee, make tree ini ini adalah sebuah deklarasi fungsi make tree. Untuk fungsi ini akan menerima sebuah daftar bilangan bulat dan mengembalikan sebuah pohon binar yang menyimpan bilangan bulat di setiap simpulnya. Selanjutnya untuk make tree sama dengan empty. Ini dia. Ini adalah kasus dasar dari fungsi make tree. Nah, jika daftar yang diberikan kosong, maka fungsi akan mengembalikan pohon kosong empty. Kayak ini dia. Ini kan sebuah daftar kosong. Nah, dan berikutnya adalah untuk penjelasan make ini yang di bawahnya. Make x x make x xs sama dengan not x make tree left tail make tree right tail. Dan selanjutnya. Nah, untuk implementasi yang ini itu kita memproses daftar yang tidak kosong. Nah, kita mengambil elemen pertama dari daftar sebagai nilai simpul saat saat ini atau X dan kemudian kita membagi sisa daftar XS menjadi dua bagian yaitu left tail dan right tail. Nah, untuk yang pertama itu adalah panjang sama dengan length XS. Nah, variabel panjang mem itu untuk menampung panjang dari daftar XS. Nah, untuk mid sama dengan panjang, div2 itu variabel mid yang menentukan indeks tengah dari daftar XS. Nah, yang ketiga itu adalah left tail. Nah, untuk penjelasannya mengenai left tail, eh,
itu left tail dan right tail itu sama kayak split split out. Split sama dengan split out, if panjang mod 2 sama dengan nol dan mid else mid tambah 1 XS. Nah, ini kita menggunakan fungsi split out untuk membagi daftar XS menjadi dua menjadi, dua 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 bagian. Nah, berdasarkan indeks tengah mid, jika panjang XS genap, nah panjang mod 2 sama dengan nol dan maka mid itu digunakan langsung. Sedangkan jika panjang XS ganjil, maka kita tambahkan satu pada nilai mid agar membagi daftar menjadi dua bagian yang seimbang. Nah, kemudian kita akan menggunakan rekursi untuk membuat anak kiri dan anak kanan dari simpul saat ini dengan membagi fungsi make tree pada left tail dan right tail. Nah, hasil dari rekursi ini akan menjadi anak kiri dan anak kanan dari simpul saat ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada fungsi selektor, yaitu akar. Akar sama dengan tri T mengambilkan sebuah T, akar not A sama dengan A. Dan selanjutnya. Nah, untuk penjelasan penjelasan akar sama dengan tri T mengambilkan sebuah T. Nah, fungsi ini mengembalikan nilai dari akar pohon. Jadi, jika pohon not memiliki nilai A, kita akan mengembalikan nilai tersebut sebagai akar dari pohon. Dan yang kedua adalah left trite mengembalikan sebuah trite. Nah, untuk fungsi ini mengembalikan anak kiri dari suatu pohon. Nah, jika pohon not memiliki anak kiri satu, maka kita akan mengembalikan satu sebagai anak kiri dari pohon tersebut. Selanjutnya adalah untuk penjelasan right. Nah, right, right sama dengan tree mengembalikan sebuah tree. Trite. Fungsi ini mengembalikan anak kanan dari suatu pohon. Nah, jika pohon not memiliki anak kanan kanan R, maka kita akan mengembalikan R sebagai anak kanan dari pohon tersebut. Selanjutnya adalah untuk NB elemen. Nah, fungsi ini mengembalikan jumlah elemen dari pohon. Nah, jika pohon kosong, empty, maka jumlah elemennya adalah 0. Namun jika pohon bukan kosong, jumlah elemennya adalah 1 untuk akar, ditambah jumlah elemen dalam akar kiri, ditambah jumlah elemen dalam anak kanan. Nah, ini dihitung secara rekursif dengan memanggil elemen pada anak kiri dan anak kanan dan menambahkan jumlah elemen dari semua bagian tersebut. Dan selanjutnya kita masuk ke n bedaun. N bedaun sama dengan trite mengembalikan sebuah integer. Nah, fungsi ini mengembalikan jumlah daun simpul yang tidak memiliki anak dalam pohon. Sebagai penjelasan yang lebih lanjut untuk n bedaun empty sama dengan 0, n bedaun not empty sama dengan 1, dan selanjutnya sampai nb daun R. Nah, ini maksudnya itu kayak jika pohon kosong atau empty, maka jumlah daunnya adalah 0. Nah, jika pohon hanya memiliki satu simpul dan itu adalah daun not empty, maka jumlah daunnya adalah 1. Jika pohon memiliki lebih dari satu simpul, jumlah daunnya adalah jumlah daun dalam anak kiri ditambah jumlah daun dalam anak kanan. Selanjutnya kita masuk ke NB even. Sama dengan integral T, eh, 3T mengembalikan sebuah integer. Nah, itu itu maksudnya kayak mengembalikan jumlah nilai genap dalam pohon. Untuk penjelasan yang lebih detail, yang pertama itu maksudnya jika pohon kosong, empty, ini dia, maka jumlah nilai genapnya adalah 0. Nih. Nah, jika nilai pada simpul saat ini A adalah genap, A mod 2 sama dengan 0, maka kita menambahkan 1 dan menghitung jumlah nilai genap dalam anak kiri dan anak kanan. Yang terakhir, jika nilai pada simpul saat ini adalah ganjil, kita hanya menghitung jumlah nilai genap dalam anak kiri dan anak kanan tanpa menambah 1. Nah, lanjut
lagi ke NBOT. Nah, ini maksudnya adalah fungsi untuk mengembalikan jumlah nilai ganjil dalam pohon. Nah, untuk penjelasannya itu yang pertama, maksudnya jika pohon kosong atau empty, maka jumlah nilai ganjilnya adalah nol. Nah, jika nilai pada simpul saat ini adalah ganjil, A mod 2 eh, strip sama dengan nol, maka kita menambahkan satu dan menghitung jumlah nilai ganjil dalam anak kiri dan anak kanan. Yang terakhir, jika nilai pada simpul saat ini adalah genap, kita hanya menghitung jumlah nilai ganjil dalam anak kiri dan anak kanan tanpa menambahkan satu. Eh, Selanjutnya, kita masuk ke penjelasan istri empathy. Nah, dari penamaan dan definisi ini, kita dapat berasumsi bahwa tree adalah tipe data yang mungkin berisi simpul-simpul atau elemen-elemen. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan atau membahas masing-masing fungsi ini secara detail. Yang pertama itu adalah istri empathy sama dengan tree T mengembalikan sebuah boolean. Nah, fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah pohon kosong atau tidak. Nah, untuk untuk penjelasannya itu, maksudnya itu kayak jika pohon kosong atau empty, maka fungsi mengembalikan sebuah true. Nah, jika pohon tidak kosong atau satu atau lebih simpul, maka fungsi mengembalikan sebuah false. Nah, selanjutnya adalah is one element. Tree T mengembalikan sebuah boolean juga. Ini dia. Nah, fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah pohon hanya memiliki satu elemen atau tidak. Nah, maksudnya, ini tergantung pada fungsi NB elemen yang mungkin merupakan fungsi untuk menghitung jumlah elemen dalam pohon. Maksudnya, jika jumlah elemen dalam pohon adalah satu, maka fungsi ini mengembalikan sebuah true yang menunjukkan bahwa pohon hanya memiliki satu elemen. Dan jika jumlah elemen bukan satu, maka fungsi ini akan mengembalikan sebuah false. Nah, selanjutnya adalah untuk is under left, sama dengan tree T mengembalikan sebuah boolean juga. Ini fungsi ini tampaknya yang ini. Fungsi ini kayaknya atau tampaknya itu digunakan untuk memeriksa apakah pohon adalah pohon anar sebelah kiri. Nah, maksudnya itu yang pertama bergantung pada NB elemennya untuk menghitung jumlah elemen dalam pohon. Selanjutnya, jika jumlah elemen adalah satu, menurut logika yang bisa kita terapkan kayak gini. Pohon tidak bisa atau pohon nggak akan bisa menjadi pohon anar sebelah kiri. Nah, jadi dia akan mengembalikan sebuah false. Nah, jika jumlah elemen lebih dari satu sama dengan 3, nah menurut definisi definisi yang boleh kita buat itu, pohon juga tidak akan bisa menjadi pohon anar sebelah kiri atau akan mengembalikan sebuah false. Nah, jika jumlah elemen adalah 2, maka pohon bisa menjadi pohon anar sebelah kiri dan akan mengembalikan sebuah true. Yang terakhir itu adalah mungkin kita perlu mengklarifikasi lebih lanjut atau membuat sebuah perbaikan tergantung pada definisi pohon anar sebelah kiri eh, yang akan kita gunakan selanjutnya. Nah, untuk untuk itu untuk untuk itu kita untuk itu kita juga dapat memeriksa lebih lanjut untuk pengimplementasiannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini ke is ana right. Nah, kayak tampaknya itu is ana right ini bertujuan untuk memeriksa apakah pohon merupakan pohon anar sebelah kanan dan dalam implementasinya kita dapat secara langsung mengembalikan false yang menunjukkan bahwa setiap pohon yang diberikan tidak dianggap sebagai pohon anar sebelah kanan. Nah, untuk pengimplementasian kode tersebut itu sangat sederhana ya. Untuk penjelasannya itu kayak fungsi ini memiliki satu parameter yaitu P yang merupakan pohon dengan tipe data titik. Ini dia. Nah, dan selanjutnya
Eee, untuk untuk struktur atau jumlah elemen dalam pohon. Nah, fungsi ini secara konsisten mengembangkan sebuah false, dan berikutnya adalah bahwa tidak ada pohon yang dianggap sebagai pohon anar sebelah kanan sesuai dengan implementasi kode ini. Nah, kode ini juga bisa digunakan jika kita ingin menyatakan bahwa dalam konteks tertentu, kita tidak memerlukan pengecekan terhadap pohon anar sebelah kanan. Misalnya, jika kita menggunakan fungsi ini sebagai placeholder atau jika kita tahu bahwa pohon yang diberikan tidak akan menjadi pohon anar sebelah kanan sebelah kanan. Nah, tidak akan menjadi pohon sebelah kanan dalam konteks, eee, aplikasi kita atau aplikasi yang akan kita buat. Nah, selanjutnya kita masuk ke is binary. Nah, fungsi is binary. Nah, ini sebenarnya ini berfungsi untuk memeriksa apakah pohon yang diberikan adalah pohon biner atau tidak. Namun implementasinya tampak tidak mengikuti definisi pohon biner dengan benar, karena hanya memeriksa apakah jumlah elemen dalam pohon lebih besar atau sama dengan 3. Nah, untuk penjelasannya itu atau implementasinya, yang pertama itu adalah fungsi ini memiliki satu parameter, yaitu P, yang merupakan pohon dengan tipe data tree. Nah, fungsi NB elemen untuk menghitung jumlah elemen dalam pohon. Jika jumlah elemen dalam pohon lebih besar atau sama dengan 3, maka fungsi mengembalikan true, yang menandakan bahwa pohon tersebut dianggap sebagai pohon biner. Dan yang terakhir adalah jika jumlah elemen dalam pohon kurang dari 3, maka fungsi mengembalikan false, menandakan bahwa pohon tersebut tidak dianggap sebagai pohon biner. Namun, kita perlu mencatat bahwa definisi pohon biner biasanya merujuk pada pohon di mana setiap simpul memiliki maksimal 2 anak kiri dan kanan. Nah, implementasi ini hanya menghitung jumlah total simpul dalam pohon, tanpa mempertimbangkan struktur dan hubungan antara simpul-simpul tersebut. Eee, oleh karena itu, meskipun pohon memiliki lebih dari 2 simpul, itu tidak menjamin bahwa pohon tersebut adalah pohon biner dalam arti sebenarnya. Nah, untuk memeriksa apakah sebuah pohon adalah pohon biner sesuai definisi yang benar, kita perlu melakukan pengecekan struktur pohon untuk memastikan setiap simpul memiliki tidak lebih dari 2 anak. Nah, selanjutnya kita masuk ke is exit left. Nah, exit left sama dengan treat mengembalikan sebuah boolean. Nah, fungsi ini bertujuan untuk memeriksa apakah ada elemen pada bagian kiri dari pohon atau non-left. Untuk penjelasannya itu, maksudnya jika jumlah elemen dalam pohon adalah 1 atau 0, maka fungsi akan mengembalikan sebuah false. Karena tidak ada elemen atau hanya ada satu elemen, sehingga tidak mungkin ada elemen pada bagian kiri. Dan selanjutnya, jika jumlah elemen dalam pohon lebih dari 1, maka fungsi mengembalikan sebuah true, menandakan bahwa ada elemen pada bagian kiri. Selanjutnya adalah untuk fungsi is exit right, sama dengan tree mengembalikan sebuah boolean juga. Nah, fungsi ini bertujuan untuk memeriksa apakah ada elemen pada bagian kanan dari pohon atau non-left. Untuk penjelasannya, maksudnya jika jumlah elemen dalam pohon adalah 2, 1, atau 0, maka fungsi mengembalikan sebuah false. Karena hanya ada 1 atau 2 elemen, sehingga tidak mungkin ada elemen pada bagian kanan. Selanjutnya, jika jumlah elemen dalam pohon lebih dari 2, maka fungsi mengembalikan sebuah true, menandakan bahwa ada elemen pada bagian kanan. Selanjutnya kita masuk ke is exit n, sama dengan tree in, integer, dan mengembalikan sebuah boolean. Nah, fungsi ini bertujuan untuk memeriksa apakah suatu nilai n ada di dalam pohon. Untuk penjelasan lebih lanjut, maksudnya adalah jika jumlah elemen dalam pohon adalah 1, maka fungsi memeriksa apakah nilai n sama dengan akar pohon. Jika ia mengembalikan sebuah true, jika tidak mengembalikan sebuah false. Nah, jika jumlah elemen dalam pohon adalah 2, maka fungsi memeriksa apakah nilai n sama dengan akar pohon atau ada di bagian kiri pohon. Jika ya, mengembalikan true, jika tidak mengembalikan false. Jika jumlah elemen dalam pohon lebih dari 3, maka fungsi memeriksa apakah nilai n sama dengan akar pohon atau ada di bagian kanan pohon tersebut. Nah, yang maksudnya itu adalah, eee, ini.
Bentar ya. Yang maksudnya adalah hmm, yang maksudnya yang maksudnya itu kayak eh kayak misalnya kita memeriksa apakah nilai n itu sama dengan akar pohon atau ada di bagian kanan atau kiri pohon secara rekursif. Nah, jika ya, itu akan mengembalikan sebuah true dan jika tidak itu akan mengembalikan sebuah false. Nah, jika jumlah elemen dalam pohon kurang dari satu, itu akan mengembalikan sebuah false. Nah, jadi untuk catatan tambahan untuk fungsi exist n ini itu terakhir kita perlu memiliki dua implementasi untuk is exit n. Yang satu menggunakan pengecekan terhadap jumlah elemen dalam pohon secara langsung dan yang satunya menggunakan pendekatan rekursif. Implementasi rekursif pada akhirnya lebih bersih dan lebih sering digunakan dalam pemrograman fungsional karena lebih umum dan lebih fleksibel. Nah, implementasi ini mengasumsikan bahwa akar dan left atau right adalah fungsi-fungsi yang mengembalikan akar dan anak-anak kiri atau kanan dari sebuah pohon. Dan embalamen adalah fungsi yang menghitung jumlah elemen dalam dalam pohon dan dengan definisi pohon yang benar dan implementasi fungsi-fungsi bantuan ini, kita dapat menggunakan implementasi di atas dalam lingkungan bahasa Haskell atau bahasa pemrograman fungsional lainnya. Nah, kita masuk ke ini is balance sama dengan tree integer mengembalikan sebuah boolean. Fungsi ini bertujuan untuk memeriksa apakah pohon yang diberikan seimbang, yaitu jumlah elemen di bagian kiri sama dengan jumlah elemen di bagian kanan. Nah, untuk penjelasan yang lebih lanjut, fungsi ini menggunakan pola pencocokan untuk mengekstrak nilai akar A, anak kiri 1, dan anak kanan R dari pohon. Kemudian, fungsi memeriksa apakah jumlah elemen di anak kiri 1 sama dengan jumlah elemen di anak kanan R. Jika kedua sisi memiliki jumlah elemen yang sama, fungsi eh, akan mengembalikan sebuah true dan menandakan bahwa pohon seimbang. Jika jumlah elemen di kedua sisi tidak sama, fungsi akan mengembalikan sebuah false, menandakan bahwa pohon tidak seimbang. Selanjutnya kita masuk ke get list from input. Sama dengan integer, input output integer. Nah, fungsi ini bertujuan untuk membaca n bilangan bulat dari input dan mengembalikan daftar bilangan bulat tersebut. Untuk implementasinya itu, penjelasan implementasinya, jika nilai n adalah 0, maka tidak ada input yang dibaca dan fungsi mengembalikan daftar kosong. Jika nilai n lebih besar dari 0, fungsi membaca bilangan bulat x dari input menggunakan readline. Kemudian, fungsi melakukan rekursi pada get list from input n kurang 1 untuk membaca sisa bilangan bulat. Dan pada akhirnya fungsi mengembalikan daftar bilangan bulat dengan menambahkan X ke daftar yang telah dibaca sebelumnya. Nah, fungsi ini berguna dalam konteks interaksi pengguna di mana pengguna diminta untuk memasukkan sejumlah bilangan bulat dan kita ingin membaca bilangan bulat tersebut dan menyimpannya dalam struktur data yang sesuai dalam kasus ini atau daftar bilangan bulat. Nah, implementasi ini menunjukkan eh, pengguna input-output di Haskell untuk melakukan operasi pembaca input secara berurutan. Hal ini akan memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan pengguna dan mengambil input mereka secara langsung. Selanjutnya kita masuk ke tree sama dengan T. Tree T mengembalikan sebuah string. Nah, fungsi ini bertanggung jawab untuk menghasilkan representasi string dari pohon yang lebih rapi dan menggunakan fungsi bantu tree. Untuk penjelasannya, yaitu yang pertama, fungsi menerima sebuah pohon dengan tipe data tree T. Menggunakan tree untuk menghasilkan daftar string yang merepresentasikan struktur pohon. Dan yang ketiga, itu menggunakan fungsi unlist untuk menggabungkan daftar string menjadi satu string dengan pemisah baris baru, sehingga pohon terlihat lebih terstruktur saat ditampilkan. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke
ke ini dia. Hmm, kita masuk ke show 3. Show 3 sama dengan show T. 3T mengumpulkan sebuah string. Ini dia penjelasan yang ini ya. Nah, fungsi ini bertanggung jawab untuk menghasilkan daftar string yang merepresentasikan struktur power dengan format tertentu. Nah, yang pertama itu fungsi menggunakan pada pencocokan untuk memeriksa apakah pohon kosong atau empty atau bukan. Nah, jika pohon kosong, maka fungsi mengembalikan daftar string yang berisi satu elemen yaitu garis bawah, yang menandakan bahwa itu adalah simpul kosong. Berikutnya, jika pohon tidak kosong atau not, fungsi mengevaluasi apakah kedua anak dari simpul saat ini kosong atau tidak. Berikutnya, jika kedua anak kosong, fungsi mengembalikan daftar string yang berisi satu elemen, yaitu nilai simpul saat ini. Selanjutnya, jika tidak, fungsi akan menggunakan fungsi zip with untuk menggabungkan representasi string dari anak kiri dan anak kanan dengan spasi sebagai pemisah dan menambahkan nilai dari simpul saat ini sebagai kepala dari daftar string yang dihasilkan. Nah, implementasi ini memanfaatkan pola pencocokan Haskell dan fungsi higher order atau zip width untuk membuat representasi string yang lebih rapi dari pohon. Dan dengan cara ini, pohon dapat dengan mudah ditampilkan dalam format yang mudah dipahami. Selanjutnya kita masuk ke main sama dengan input output. Nah, ini adalah sebuah fungsi utama dari program ini yang menggunakan monad input output untuk melakukan interaksi dengan pengguna dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Nah, untuk yang pertama itu untuk ini ya, untuk total ini, total list. Nah, itu penjelasannya itu maksudnya itu kayak baris ini membaca satu baris dari input pengguna menggunakan readline yang kemudian dianggap sebagai bilangan bulat integer atau variabel totalis yang akan menyimpan jumlah total bilangan bulat yang akan dimasukkan pengguna selanjutnya. Yang selanjutnya adalah membaca daftar bilangan bulat. Fungsi getList from ini dia. Fungsi getList from input itu dipanggil dengan argumen totalis yang merupakan jumlah total bilangan bulat yang diharapkan. Nah, fungsi ini membaca totalis bilangan bulat dari input pengguna dan menyimpannya dalam daftar list. Selanjutnya adalah membuat pohon dari daftar. Ini dia. Let P sama dengan make tree list. Let empty tree sama dengan is tree empty P. Nah, untuk penjelasannya itu variabel P yang ini itu dibuat dengan memanggil fungsi makeTree dengan daftar bilangan bulat list sebagai argumennya. Nah, sedangkan fungsi makeTree itu akan membuat sebuah pohon dari daftar bilangan bulat ini. Selanjutnya adalah yang ini, itu untuk memeriksa apakah pohon kosong. Nah, variabel empty tree dibuat untuk menyimpan hasil dari apakah pohon P kosong atau tidak. Fungsi is tree empty digunakan untuk memeriksa apakah pohon kosong. Selanjutnya adalah untuk ini, melakukan tindakan selanjutnya jika pohon tidak kosong. Inilah dia. If not empty, then do. Nah, untuk penjelasannya itu, jika empty tree tidak benar atau artinya pohon tidak kosong, maka program akan membaca satu bilangan bulat lainnya dari input pengguna. Bilangan ini disimpan dalam variabel n. Kemudian program akan mencetak pesan yang berisi nilai dari n. Nah, untuk implementasi ini memanfaatkan monad input output untuk membaca input dari pengguna dan melakukan operasi sesuai dengan input tersebut. Nah, selain itu, eh, eh, dengan menggunakan kontrol alur dasar seperti if, then, else untuk mengarahkan jalannya program sesuai dengan kondisi yang diberikan. Selanjutnya kita masuk ke ini. Ini dia. Di sini saya akan menjelaskan per barisnya ya. Untuk yang pertama itu adalah menampilkan pohon P dengan show tree. Nah, baris pertama mencetak string tree P.
dan baris kedua mencetak representasi pohon P menggunakan fungsi show tree. Ini dia. Dan selanjutnya adalah untuk menampilkan akar dari pohon P. Ini dia. Nah, baris ini mencetak pesan yang berisi nilai akar dari pohon P, yang menggunakan fungsi akar yang mungkin merupakan fungsi untuk mendapatkan nilai akar dari pohon. Hasilnya dikonversi ke dalam tipe data integer dan dicetak bersama dengan pesan. Selanjutnya adalah menampilkan anak kiri dari pohon P. Ini dia. Nah, untuk baris pertama itu mencetak pesan left P sama dengan, dan kemudian baris kedua mencetak representasi dari anak kiri dari pohon P menggunakan fungsi show tree. Selanjutnya adalah untuk ini menampilkan anak kanan dari pohon P. Baris pertama mencetak pesan right P sama dengan, dan kemudian baris kedua mencetak representasi dari anak kanan dari pohon P menggunakan fungsi show tree. Selanjutnya adalah menampilkan jumlah elemen dari pohon Pi, yaitu NB elemen. Nah, baris ini mencetak pesan yang berisi jumlah elemen dalam pohon P menggunakan fungsi NB elemen. Nah, selanjutnya adalah untuk menampilkan jumlah daun dari pohon, NB daun. Nah, baris ini mencetak mencetak pesan yang berisi jumlah daun dalam pohon P menggunakan fungsi NB daun. Selanjutnya adalah untuk menampilkan jumlah bilangan genap dari pohon P, yaitu NB even. Yang baris ini mencetak pesan yang berisi jumlah bilangan genap dalam pohon P menggunakan fungsi NB even. Selanjutnya adalah menampilkan jumlah bilangan ganjil dari pohon P. Yang ini NB odd. Itu baris ini mencetak pesan yang berisi jumlah bilangan ganjil dalam pohon P yang menggunakan fungsi NB odd. Selanjutnya adalah untuk menampilkan status kosong atau tidaknya pohon P yang dia memakai itu istri empty. Nah, baris ini mencetak mencetak pesan yang menyatakan apakah pohon P kosong atau tidak menggunakan fungsi istri empty. Selanjutnya adalah menampilkan status jika pohon P hanya memiliki satu elemen. Nah, baris ini mencetak pesan yang menyatakan ini dia. Pesan yang menyatakan apakah pohon P hanya memiliki satu elemen menggunakan fungsi is one element. Selanjutnya adalah untuk is under left itu menampilkan status jika pohon P adalah pohon anar sebelah kiri. Nah, baris ini mencetak pesan yang menyatakan apakah pohon P adalah pohon anar sebelah kiri menggunakan fungsi is under left. Selanjutnya adalah menampilkan status jika pohon P adalah pohon anar sebelah kanan. Nah, baris ini mencetak pesan yang menyatakan apakah pohon P adalah pohon anar sebelah kanan menggunakan fungsi is under right. Selanjutnya adalah menampilkan status jika pohon P adalah pohon binar, dan baris ini mencetak pesan yang menyatakan apakah pohon P adalah pohon binar menggunakan fungsi is binar. Selanjutnya adalah menampilkan status jika pohon P memiliki anak di sebelah kiri. Nah, baris ini mencetak pesan yang menyatakan apakah pohon P memiliki anak di sebelah kiri menggunakan fungsi is exit left. Nah, selanjutnya adalah menampilkan status jika pohon P memiliki anak di sebelah kanan. Ini dia. Baris ini mencetak pesan yang menyatakan apakah pohon P memiliki anak di sebelah kanan menggunakan fungsi is exit right. Selanjutnya adalah menampilkan status jika nilai N ada di dalam pohon P. Nah, baris ini mencetak pesan yang menyatakan apakah nilai N ada di dalam pohon P menggunakan fungsi is exit N. Selanjutnya adalah menampilkan status jika pohon P seimbang. Nah, baris ini mencetak pesan yang menyatakan apakah pohon P seimbang menggunakan fungsi is balance. Yang terakhir ada jika pohon kosong. Ini dia. Ini. Nah, jika pohon P kosong, maka cetak pesan ini pohon kosong. Nah, implementasi ini memberikan informasi yang sangat detail tentang pohon P, termasuk strukturnya, jumlah elemen, status kosong atau tidaknya, dan properti-properti lainnya, dan semua informasi ini digunakan untuk memeriksa dan memahami sifat-sifat pohon P. Nah, jadi untuk kesimpulannya, kode program ini atau codingan ini dibuat yang bertujuan untuk mengimplementasikan struktur data pohon binar dan berbagai
fungsi terkait dengan pohon binar tersebut. Nah, pohon binar adalah struktur data yang terdiri dari simpul-simpul yang setiap simpulnya memiliki dua anak simpul atau kosong atau nol. Nah, tujuan dari program ini adalah untuk memberikan kemampuan dalam membuat, manipulasi, dan menganalisis pohon binar. Beberapa fungsi yang diimplementasikan yaitu meliputi yang pertama ada, eee pohon binar dari sebuah daftar bilangan bulat. Yang kedua, menampilkan akar anak kiri dan anak kanan, eee, dari suatu simpul dalam pohon. Dan yang ketiga, menghitung jumlah elemen dalam pohon. Keempat, menghitung jumlah daun atau simpul yang tidak memiliki anak dalam pohon. Yang kelima, menghitung jumlah bagian genap dan ganjil dalam pohon. Keenam, memeriksa apakah pohon kosong hanya memiliki satu elemen atau lebih dari satu elemen. Yang ketujuh, memeriksa apakah sebuah simpul adalah simpul tanggal simpul tunggal, simpul anar atau hanya memiliki satu anak, atau simpul binar yang memiliki dua anak. Yang kedelapan itu memeriksa apakah terdapat simpul yang memiliki anak di sisi kiri atau kanan. Yang kesembilan, memeriksa keberadaan suatu bilangan dalam pohon. Yang kesepuluh itu memeriksa apakah pohon memiliki keseimbangan atau jumlah elemen di anak kiri sama dengan jumlah elemen di anak kanan. Nah, selain itu, program ini juga memungkinkan pengguna untuk memasukkan daftar bilangan bulat, yang kemudian menampilkan informasi dan analisis terkait pohon binar yang akan dibuat dari daftar tersebut. Baiklah, Pak, sekian, presentasi atau video penjelasan yang boleh saya buat, eee, yang saya buat untuk codingan yang telah saya buat mengenai pohon binar. Dan di sini, Pak, saya akan mencoba untuk menjalankan codingan yang telah saya buat. Yang pertama itu adalah kita terminalkan dengan new terminal GHC min O. Kita buat pemanggilnya misalnya adalah tantangan tantangan 1. Kita buat nama foldernya tantangan 1.hs. Kita coba ya menjalankannya. Nah, sini codingan saya terbukti bisa berjalan. Coba kita buat slice. Kita buat tantangan 1. Misalnya kita buat itu pemanggilnya misalnya ada ada berapa ya? Ada apa aja? Misalnya kayak 0. Nah, misalnya kita buat lagi tantangan itu kita buat misalnya 0. Oh, sorry. 1. Kita buat misalnya 1, 3, 5. Nah, sini terbukti berjalan sesuai dengan output yang diharapkan. Nah, seperti ada 0, itu sama dengan ini pohon kosong, kayak yang ini. Yang terakhir tadi, yang ini dia. Dan untuk N sama dengan 5, 3P sama dengan 3, akar P sama dengan 3, left P underscore, right P, NB elemen 1, down 1, dan selanjutnya. Dan sampai is balance sama dengan true. Nah, karena di sini codingan saya terbukti berjalan dengan baik sesuai dengan output yang diharapkan, dan ketika saya memeriksa codingan saya di Dell Autogradle sudah 100/100, dan terbukti pengimplementasian saya atau codingan yang saya buat dapat berjalan dengan baik. Ya, Pak, sekian presentasi yang boleh atau yang dapat saya eh, saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang mungkin kurang dimengerti. Eh, Sekian dan terima kasih.